Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Temperatur Heat Treatment pada Austenite Stainless Steel 304 hasil cold rolling 30% terhadap struktur mikro dan sifat mekanik. Perkenalkan, nama saya Jihan Syafira dengan NPM 33341700096. Adapun outline yang akan saya sampaikan, yang pertama pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Menurut data Statista Research Department pada tahun 2020, kebutuhan stainless steel di dunia industri beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kebutuhan stainless steel yang semakin banyak digunakan di bidang industri untuk berbagai macam kebutuhan, karena sifatnya yang sangat baik terhadap ketahanan korosi, berkekuatan tinggi, dan biaya perawatan yang rendah. Ada berbagai macam jenis stainless steel. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah austenitic stainless steel 304. Austenitic stainless steel 304 ini banyak digunakan karena ketersediaannya dalam jumlah yang banyak, mudah diperoleh, serta dengan harga yang relatif terjangkau. Hal ini membuat austenitic stainless steel 304 dijadikan sebagai material pilihan yang sering diaplikasikan untuk berbagai macam kebutuhan. Misalnya, peralatan dapur, peralatan pemrosesan industri farmasi dan kimia, serta pada bidang kedokteran untuk implan. Implan tulang menjadi salah satu upaya yang sangat penting dan efektif dalam membantu proses pemulihan patah tulang dan penyakit degeneratif tulang. Berdasarkan data dari Health Technology Assessment, angka kejadian patah tulang pada penderita osteoporosis di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 426.300 kasus. Implan yang umum digunakan saat ini adalah biomaterial berbasis logam seperti stainless steel, cobalt-based alloys, dan titanium alloys. Salah satu jenis stainless steel yang banyak digunakan adalah tipe 304. Austenitic stainless steel memiliki tingkat pengerasan regangan yang tinggi, sehingga dilakukan cold working. Untuk dapat memperkuat sifat mekaniknya, terdapat beberapa proses pengerjaan dingin secara signifikan pada stainless steel. Di antaranya adalah cold rolling, yang paling efisien dan memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah. Cold rolling dapat meningkatkan kekerasan pada stainless steel 304. Hal ini dapat dilihat pada diagram hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nagizadeh dan kawan-kawan, bahwa semakin besar persentase reduksi cold rolling, maka kekerasannya akan semakin meningkat. Setelah itu dilakukan perlakuan panas, di mana proses perlakuan panas ini adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekanik logam. Proses pendinginan yang digunakan pada penelitian ini adalah quenching dengan media pendingin berupa air. Proses quenching dilakukan untuk mengetahui perilaku bahan terhadap perubahan sifat mekanik yang terjadi akibat proses cold rolling sebelum diberi laku panas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh temperatur pada saat pemanasan terhadap austenitic stainless steel 304 setelah dilakukan proses cold rolling dengan reduksi 30% dengan melakukan variasi pada temperatur terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan terhadap volume fraksi fasa martensit yang terbentuk. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh proses pemanasan dan quenching dengan variasi temperatur terhadap perubahan sifat mekanik pada austenitic stainless steel 304 hasil cold rolling 30%. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh proses pemanasan dan quenching dengan variasi temperatur terhadap perubahan struktur mikro pada austenitic stainless steel 304 hasil cold rolling 30%, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh proses pemanasan dan quenching dengan variasi temperatur terhadap volume fraksi fasa martensit yang terbentuk pada austenitic stainless steel 304 hasil cold rolling 30%. Selanjutnya adalah hipotesa dari penelitian ini, yaitu proses cold rolling dengan persen reduksi 30% ini akan menghasilkan transformasi fasa dari austenite menjadi martensit, serta dapat meningkatkan kekerasan dari material tersebut. Nah, dengan meningkatnya kekerasan, maka kekuatan impact dari
material tersebut itu akan menurun sehingga tegangan di dalamnya akan meningkat. Dengan meningkatnya kekuatan luluh dan kuat tarik, maka persen elongasinya akan menurun. Nah, adanya proses pemanasan dan quenching ini dapat meningkatkan keuletan pada material tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Baja tahan karat atau yang biasa dikenal dengan stainless steel merupakan baja paduan pasif atau passive alloys yang terdiri dari besi sebagai elemen utama dan mengandung tidak kurang dari 10,5% kromium dengan maksimum 1,2% karbon. Stainless steel tahan terhadap korosi dan oksidasi karena adanya unsur yang ditambahkan pada paduan besi karbon, seperti nikel, mangan, molibdenum, nitrogen, dan elemen lain yang sangat mempengaruhi properties material. Berdasarkan kandungan persentase dari kromium dan nikelnya, stainless steel dibagi menjadi austenitic, ferritic, martensitic, duplex, dan precipitation hardening. Yang pertama ada austenitic stainless steel. Umumnya mengandung sedikitnya 16% kromium dan 6% nikel. Nah, austenitic ini juga cocok untuk aplikasi pada temperatur rendah karena disebabkan adanya unsur nikel yang membuat stainless steel ini tidak menjadi rapuh pada temperatur rendah. Jenis ini juga merupakan yang paling mudah dibentuk dari keseluruhan stainless steel lainnya. Yang kedua ada ferritic stainless steel, biasanya hanya mengandung kromium dengan unsur dominannya yaitu besi. Logam campuran ini merupakan baja stainless steel kromium yang sederhana dengan kandungan kromiumnya yaitu 10,5 sampai 18%. Selanjutnya ada martensitic stainless steel. Stainless steel ini memiliki unsur utama kromium yang masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan ferritic stainless steel. Kadar karbonnya itu relatif tinggi, antara 0,1 sampai 1,2% jika dibanding ferritic stainless steel, dan hanya memiliki kandungan nikel sebesar 2%. Selanjutnya ada duplex stainless steel. Jenis ini disebut duplex karena memiliki kandungan nikel yang tidak cukup untuk menghasilkan austenitic sepenuhnya dan merupakan hasil kombinasi dari susunan ferritic dan austenitic. Duplex ferritic austenitic memiliki kombinasi sifat tahan korosi dan temperatur yang relatif tinggi, atau secara khusus tahan terhadap stress corrosion cracking. Meskipun kemampuan stress corrosion crackingnya tidak sebaik ferritic stainless steel, tetapi ketangguhannya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ferritic stainless steel dan lebih buruk jika dibandingkan dengan austenitic stainless steel. Lalu selanjutnya ada precipitation hardening, di mana precipitation hardening stainless steel ini adalah stainless steel yang keras dan kuat akibat dari dibentuknya suatu presipitat atau endapan dalam struktur mikro logam. Stainless steel 304 termasuk ke dalam jenis austenitic stainless steel. Tipe stainless steel 304 ini memiliki kandungan 18% kromium dan 8% nikel. Material stainless steel 304 mempunyai sifat non-magnetik dan bisa dikeraskan melalui metode cold working. Stainless steel 304 ini merupakan jenis baja tahan karat yang paling mudah dibentuk dibandingkan dengan seri stainless steel yang lainnya. Material ini mudah didapat di pasaran secara umum karena sudah diproduksi secara massal dan relatif murah. Hal ini yang menjadikan stainless steel 304 merupakan material yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan seri stainless steel lainnya. Dapat dilihat pada tabel yang merupakan komposisi kimia stainless steel 304, yang mana karbon merupakan pembentuk struktur austenit yang kuat sehingga secara substansi dapat meningkatkan kekuatan mekanik, juga dapat mengurangi ketahanan terhadap korosi intergranular. Oleh sebab itu ditambahkan unsur paduan lainnya seperti unsur mangan yang berfungsi untuk meningkatkan sifat ductility. Pada suhu rendah, unsur mangan ini merupakan penstabil austenit, tetapi pada suhu tinggi, unsur mangan ini berubah menjadi penstabil ferrit. Selanjutnya ada sulfur, yaitu untuk penambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan sifat machinability dan pada kadar tertentu dapat berfungsi sebagai corrosion resistance, ductility, serta mampu las. Selanjutnya ada molybdenum yang ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Pada stainless steel molybdenum ini juga sedikit menambah kekuatan. Selanjutnya krom. Krom ini dapat meningkatkan kekuatan tarik dan keplastisan, dapat meningkatkan mampu keras, serta meningkatkan daya tahan terhadap korosi dan tahan suhu tinggi. Selanjutnya nikel. Fungsi dari penambahan unsur nikel ini adalah untuk menaikkan ductility dan toughness.
Lalu dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan sifat mekanis dari stainless steel 304. Cold rolling adalah proses pengerasan yang digunakan untuk mengubah struktur logam dan sering digunakan untuk mengolah stainless steel. Dengan kata lain, cold rolling adalah proses penguatan baja dengan mengubah bentuknya tanpa menggunakan panas. Cold reduction dalam ketebalan lembaran austenitic stainless steel menghasilkan karakteristik material tertentu. Berikut merupakan hasil dari penelitian Nagizadeh dan kawan-kawan, di mana semakin besar persentase reduksi cold rolling, maka kekerasannya akan semakin meningkat, serta volume fraksi martensitnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, dapat dilihat pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ali dan kawan-kawan, di mana semakin besar presentasi reduksi cold rolling, maka kekuatan luluh dan kekuatan tariknya akan semakin meningkat, sedangkan elongasinya akan menurun. Dapat dilihat pada gambar yang menjelaskan bahwa quenching merupakan salah satu teknik perlakuan panas yang diawali dengan proses pemanasan sampai temperatur austenit atau austenisasi, yang diikuti dengan pendinginan secara cepat, sehingga fase austenit dapat bertransformasi secara parsial membentuk struktur martensit. Temperatur pemanasan hingga fase austenit untuk proses quenching ini disebut juga sebagai temperatur pengerasan atau hardening temperatur. Setelah mencapai temperatur pengerasan, dilakukan penahanan selama beberapa menit untuk dapat menghomogenisasikan energi panas yang diserap selama proses pemanasan. Kemudian, didinginkan secara cepat dalam media pendingin. Beberapa faktor penting dari proses quenching yang pertama adalah temperatur pengerasan. Setelah itu ada waktu tahan laju pemanasan, metode pendinginan, media pendingin, dan hardenability. Selanjutnya adalah beberapa media pendingin yang digunakan pada proses quenching. Yang pertama ada air. Quenching dengan menggunakan media berupa air merupakan yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan biaya yang murah dan mudah digunakan, serta pendinginannya yang cepat. Setelah itu ada minyak. Minyak yang digunakan ini sebagai fluida pendingin dalam proses perlakuan panas adalah yang dapat memberikan lapisan karbon pada permukaan benda kerja yang diolah. Oli yang digunakan juga sebagai media pendingin lebih lunak jika dibandingkan dengan air. Selanjutnya adalah pendinginan udara. Nah, pendinginan udara ini dilakukan untuk perlakuan panas yang membutuhkan pendinginan lambat. Selanjutnya garam. Garam dipakai sebagai bahan pendingin karena memiliki sifat mendinginkan yang teratur dan cepat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Berikut merupakan metode penelitian digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, menyiapkan material yang akan digunakan, yaitu stainless steel 304. Setelah itu, memotong sampel stainless steel 304 menjadi plat berukuran 100 x 100 x 3 mm. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 5 sampel. Setelah itu, melakukan proses cold rolling dengan persentase reduksi sebesar 30% pada masing-masing sampel untuk dapat ditingkatkan kekerasannya. Lalu, melakukan proses laku panas menggunakan furnace dengan variasi temperatur sebesar 600 derajat Celcius, 700 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, melakukan proses pendinginan cepat atau quenching dengan media berupa air hingga sampel mencapai temperatur kamar. Setelah itu, dilakukan pengujian. Yang pertama, dilakukan pengujian XRD atau X-ray diffraction untuk menghitung volume fraksi fasa martensit yang terbentuk pada saat proses cold rolling. Selanjutnya, dilakukan pengujian menggunakan optical microscopy. Pengujian ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan mikrostruktur dengan pengujian metalografi. Tujuan dari pengujian metalografi ini adalah untuk melihat dan menganalisa jenis dan bentuk struktur mikro setelah mengalami proses heat treatment agar dapat membandingkan struktur mikro masing-masing sampel. Selanjutnya, dilakukan pengujian kekerasan pada sampel menggunakan alat uji Vickers dengan menggunakan identor kerucut intan. Selanjutnya, dilakukan pengujian tarik dan pengujian impak untuk mengamati perubahan sifat mekanik dari stainless steel 304 setelah dilakukan penelitian. Setelah itu didapatkan data hasil penelitian, lalu dilakukan analisa dan pembahasan berdasarkan literatur yang ada. Setelah penelitian dilakukan, didapatkan kesimpulan.
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Alat-alat yang digunakan ada instrumen pengujian XRD, mesin gerinda, mesin uji impak, mesin uji kekerasan Vickers, mesin polishing, optical microscopy, penggaris, dan tensile test machine. Lalu bahan-bahannya ada stainless steel 304, larutan HNO3, larutan HF, dan pasta alumina. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.